Ya, pemirsa, artis Boy William diperiksa oleh penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Keterangan pelaku, Boy diketahui menerima tiket perjalanan ke Perancis. YouTuber Boy William Rabu pagi diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan terkait kasus pembobolan kartu kredit oleh dua tersangka berinisial S dan M. Boy diperiksa sebagai saksi karena pernah mengendorse bisnis kedua tersangka. Boy mengaku tidak tahu jika perusahaan yang diendorse-nya bermasalah dan pembobol kartu kredit. Boy juga mengaku hanya menerima endorse perjalanan ke Perancis. Kenal sama 4 pelaku itu? Kenal, tapi 4 pelaku nggak kenal. Saya cuma kenal sama 2, dan itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal ini. Yang siapa namanya? Inisialnya? Inisialnya? Dua. SM. SM siapa? S dan M. S dan M. Dua orang itu si pelaku ya? Pelakunya atau? Saya kurang tahu kalau itu pihak kepolisian yang menentukan mereka sebagai apa. Kenalnya dari mana? Dari pekerjaan ini. Dari B2B gitu. Jadi mereka ini ngasih saya jasa untuk terbang. Dan dari situ kita meeting, kenal dari situ, ya udah kontekan dari situ aja. Murni kenal karena ini aja ya. Sebatas B2B ini. Bakal selektif menerima apa aja, Pak? Sekarang sih kalau ngelihat kayak gini, semoga semua public figure, dan ini termasuk saya juga, kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endorsan karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas, dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas, saya nggak mau nanti follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu. Jadi untuk kedepannya aku akan lebih selektif dan lebih hati-hati. Sebelumnya pada Februari lalu, pemirsa, Polda Jawa Timur menangkap 3 tersangka sindikat pembobolan kartu kredit berkedok bisnis travel yang mengendorse sejumlah artis. Pada Februari 2020 lalu, Reskrimsus Polda Jawa Timur membongkar jaringan pembobol kartu kredit berkedok bisnis travel dengan nama Tiket Kekinian. Polisi menangkap 3 tersangka yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Modus para tersangka yaitu membobol kartu kredit milik orang lain di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan beberapa artis terkenal sebagai endorser. Sejumlah artis yang terlibat diantaranya Gisel Anastasia, Tias Mirasih, Jessica Iskandar, dan sejumlah artis lainnya. Para artis menjadi endorser dan mendapatkan fasilitas perjalanan ke luar negeri hingga uang senilai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 11 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Mereka ditahan atas dugaan tindak pidana suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penyidikan KPK terhadap ke-11 anggota DPRD Sumatera Utara ini telah usai. Ke-11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009, 2014, dan 2014-2019 ini akan ditahan di Rutan Cabang KPK, di Gedung Merah Putih KPK, dan Rutan Pom dan Jaya Guntur selama 20 hari ke depan. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumatera Utara tahun anggaran 2012, 2014, dan persetujuan perubahan tahun anggaran 2013 dan 2014. 3 tersangka lain tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Sekali lagi menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara masif, ya, artinya tidak sendiri. Dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislasi, yaitu pintu untuk membuka peluang terjadinya persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing
ataupun untuk mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ya, pemirsa, polisi juga terus mendalami kasus surat jalan dan surat rapid test yang dikeluarkan untuk buron kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Menurut Kadif Humas Polri, saat ini penyidik memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim dan pengacara Joko Chandra terkait surat jalan. Untuk mendalami kasus surat jalan buron hak tagih Bank Bali Joko Chandra, penyidik kembali memeriksa pengacara Joko Chandra berinisial ADK. Selain ADK, polisi juga memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim untuk mengetahui pembuatan surat jalan untuk Joko Chandra. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dokter yang mengeluarkan surat keterangan bebas COVID-19 dari Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan ya terhadap kasus Joko Chandra ya yang ada kaitannya dengan pejabat Polri yaitu PJBPU, kita lakukan pemeriksaan, kemudian juga ada beberapa stafnya ya, staf daripada di Korpas PPNS juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya tentunya kita akan mencari tahu seperti apa sih keluarnya surat jalan itu ya. Dan kemudian juga kita sudah memeriksa dokter ya yang mengeluarkan surat bebas COVID. Dan kita juga sudah memeriksa juga stafnya dokter di Rumah Sakit Kramat Jati, Bayangkara, sudah kita lakukan. Dan mungkin juga kemarin juga kita memeriksa pengacaranya, tapi belum selesai. Pengacara itu inisial ADK itu ya, sudah kita lakukan pemeriksaan tapi belum selesai itu. Dan untuk hari ini rencana kegiatannya adalah kita akan memeriksa daripada Kataut Bareskrim. Ya nanti kita akan menanyakan berkaitan dengan keluarannya surat jalan seperti apa ya. Sebelumnya, tim Satgas Bareskrim Mabes Polri telah menaikkan status kasus pidana penerbitan surat izin Joko Chandra ke tahap penyidikan. Penyidik sudah memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari staf koordinasi dan pengawasan PPNS serta Pusdokes. Hasil pemeriksaan itu dijadikan penyidik sebagai petunjuk untuk menetapkan tersangka. Tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 426 KUHP tentang pegawai negeri yang membiarkan orang melarikan diri, dan atau pasal 221 KUHP tentang menghalangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke berita duka dari Keraton Kasepuhan Cirebon, pemirsa. Sultan Sepuh 14 Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon mangkat. Arif meninggal dunia usai dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Sultan Sepuh 14 Keraton Kasepuhan Cirebon Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat meninggal dunia pada Rabu pagi. Jenazah Sultan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Prosesi pemakaman berlangsung tertutup. Sebelum dimakamkan, jenazah Sultan disemayamkan di rumah duka yang berada di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon. Sejumlah tokoh turut melayat, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau memang selama ini menyampaikan kepada kami juga punya permasalahan kesehatan ya, yang bolak-balik dirawat, beberapa kali juga kita bertemu di sana. Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat meninggal dunia pada pukul 5.20 Rabu pagi di Rumah Sakit Sentosa, Bandung, Jawa Barat. Sultan meninggal dunia di usia 55 tahun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, prostitusi artis kembali ramai setelah artis FTV dan selebgram Hana Hanifah diamankan oleh jajaran Polrestabes Medan atas kasus dugaan prostitusi. Polisi menetapkan Hana sebagai saksi dan telah dipulangkan ke Jakarta. Lalu seperti apakah kelanjutan kasus hukum Hana Hanifah dan juga artis di pusaran prostitusi? Saksikan Prime Show with Ira Kusno hari ini pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat.
saya adalah artis FTV, selebgram, dan model. Di sini karena mau klarifikasi tentang berita yang beredar di luar. Arsenal keluar dari zona Eropa usai ditaklukkan Aston Villa. Informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di News Pagi.